Rasulullah SAW tegas, ente mau tegas, tegas versinya Nabi. Nahi mungkar versinya Nabi. Kalau kagak bukan nahi mungkar, namanya mungkar. Itu diantara kisah dakwahnya. Bagaimana metode Rasulullah di dalam berdakwah. Itu ada perempuan datang kepada Rasulullah. Bilang, ya Rasulullah, saya udah berzina, hukum saya. Ya, datang dari sebelah kanannya Nabi, dari belakang. Nabi nggak nengok, jalan terus. Datang lagi dari sana, ya Rasulullah, saya udah berzina, hukum saya. Bilang, nggak diladenin. Dari sebelah kiri, ya Rasulullah, berzina, nggak diladenin oleh Nabi Muhammad. Sampai dari depannya Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, saya udah berzina. Begitu, dirikan haknya Allah kepada saya. Rasulullah nanya, Ajuninti, kamu gila? Ada gangguan jiwa? Dia bilang, enggak. Dia memberikan kesaksian 4 kali terhadap dirinya sendiri atas perzinaan. Maka Rasulullah SAW bahkan dalam riwayat yang lain juga nanya bahwa orang itu dia dalam keadaan hamil dari perzinaan. Yang Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya, ya sudah, kamu tunggu anaknya lahir. Terus Rasulullah pesan kepada walinya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah, urus, rawat, jaga baik-baik wanita ini. Disuruh urusin, perhatiin, jaga, berbuat baik kepada. Lah dia baru berzina, dan perzinaannya dalam kasus dia ini adalah yang hukumannya adalah dirajam sampai mati. Betul-betul dosa yang teramat besar. Tapi Rasul pesan, ahsin ilaiha, berbuat baik-baiklah engkau kepada dia. Urusin. Sampai udah selesai melahirkan, dibawa lagi, ya Rasulullah, udah selesai lahiran, ayo hukum saya. Bilang, susuin. Ya, Masya Allah, disusuin. Wala ditaruh satpam di depan rumahnya. Wala ditaruh satpam, wala ditaruh petugas, wala ditaruh, biarin begitu. Wala ntar udah datang waktunya, ayo waktunya datang, balik kena. Enggak, gitu. Begitu. Dia datang dengan kesadaran dirinya sendiri. Begitu udah selesai nyusuin, anaknya udah berhenti, udah nggak nyusul lagi, bilang, ya Rasulullah, sekarang dihukum. Begitu dihukum wanita tersebut. Nah, Nabi tidak bertanya kepada dia, lu zina sama siapa ya? Hah? Kan nggak mungkin zina sendirian kan? Pasti dia zina dengan seseorang, makanya ada anak. Nabi nggak nanya, lu zina sama siapa? Siapa orangnya? Sebutin, lu ngaku. Tidak ditanya. Sebab nanya begini, ya, itu bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan metodenya Nabi, bukan ajarannya Nabi. Tidak diajarkan untuk begitu. Dan bahkan itu tuh dalam fikih ada hukumannya lagi. Kalau seandainya wanita itu menyebut, saya berzina dengan fulan ditanya, betul lo berzina dengan wanita ini? Dia nggak ngaku, wanita ini tambahan rajam, di atasnya rajam, kena dia dicambuk, sebab dia ghadhaf 80 kali, thamanina jaldah. Subhanallah. Ini syariat yang sempurna. Nabi kagak nanya, kamu zina dengan siapa? Sebab kita adalah diajarkan untuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran, meminimalisasi kemungkaran. Begitu. Merubah kemungkaran dari mungkar menjadi ma'ruf. Kita bukan mengiklankan kemungkaran, bukan menyebarkan berita kemungkaran. Kita bukan menyebarkan berita kemungkaran. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu, orang yang suka hobi. Ada orang punya hobi, mahabbah, yuhibbun. Mereka suka doyan hobi untuk menyebarnya fahisyah, kekejian, keburukan, hal-hal yang jorok, hal-hal yang keji, hal-hal yang gak baik. Dia suka beritanya ini nyebar kemana-mana. Nah, ini dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang punya watak kayak begini. Siapa itu orang? Siapa itu orang? Coba hati-hati, itu orang tuh yang kalau terima berita, fulan begini, menteri begini, pejabat begini, ya sebarkan. Terus dia ngira tatkala nyebarin itu, gua ngebela Islam dengan hal yang begini. Ketika dia mencela pejabat tertentu, orang tertentu, mau di masjid, di khutbah, di Jumatan, dia kira dia membela Islam.
Lah, dia nggak membela Islam, dia membela setan. Dia membela iblis. Kashful aurah, membuka aurat muslim, itu bukan membela Nabi Muhammad. Bukan juga membela Allah, bukan juga membela Islam. Nah, itu membela kekufuran, membela kemaksiatan, membela kemungkaran, membela iblis. Waliyadzubillah min dzalik. Terus Rasul nggak nanya, lu zina sama siapa? Bahkan juga ketika wanita itu udah dihukum dirajam, ada satu sahabat yang nyeletuk, ya karena mungkin tersulut emosinya itu. Dia kira kalau dia ngomentarin, memberikan komentar sinis terhadap orang yang maksiat, berarti dia bela agama. Dikiranya begitu. Dia bilang, lihat tuh perempuan, dia mati seperti matinya anjing yang disambitin batu. Dia bilang begitu. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menegur kalau itu adalah ghibah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain ditegur oleh Rasulullah, ketahuilah, innahal an la taghtasilu min naharil jannah. Dia sekarang lagi mandi dari sungai surga, di sungai surga. Dia wanita itu lagi mandi di dalam sungai surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi bilang memuji pezina ini yang bertobat dari zinanya. Dipuji oleh Rasulullah. Rasul bilang, siapa gerangan yang lebih hebat, lebih mulia dari dia yang mempersembahkan dirinya kepada Allah untuk dijalankan hukum Allah? Siapa yang lebih mulia? Untung nggak ada provokator. Kalau nggak dibilang Nabi pro perzinaan, membela orang-orang yang berzina, kan begitu dipelintir semuanya. Nabi yang membela wanita zina ini itu. Lah, Nabi bukan membela perzinaan. Kayak tadi itu, sahabat dipanggil, dia berzina bukannya diusir, malah dipanggil, suruh dekat, suruh maju. Wah, Nabi memanggil, mendekatkan orang-orang yang berzina. Coba kalau orang sekarang, jangan pegang, jangan sentuh, najis, dibilangnya begitu. Tapi Rasul malah manggil, didoain lagi orang tersebut. Menjalankan dua peran ta'lim dan peran tazkiyah yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisahnya Nabi banyak